Halo semuanya, gue kembali lagi di segmen beropini. Kali ini gue mau membicarakan tentang body positivity. Gue itu kan sering nonton video interview gitu ya di YouTube. Gue nonton video ada orang nge-interview orang-orang Korea di jalan mengenai pendapat mereka tentang plastic surgery. Ya karena emang semua orang Korea, nggak semua sih, most of them pernah undergo plastic surgery. Jadi kayak jawaban orangnya itu mostly kayak ya udah plastic surgery lo terserah aja, you do you, itu bener kayak hak lo aja. Lo nggak suka sama muka lo pingin ngubah ya sah-sah aja, asalkan nggak too much. Serba salah juga sih, karena di satu sisi emang semua terserah lo aja. Lo mau surgery sampai muka lo aneh juga suka-suka lo, toh itu duit lo gitu kan, toh itu juga muka lo. Tapi di satu sisi gue juga mikir sayang aja sih mentalitinya. Apalagi kan ditambah sekarang ada filler gitu-gitu ya, which means harganya pasti lebih murah gitu. Dan filler itu bukan dianggap sebagai surgery, tapi lebih kayak ya udah kosmetik prosedur aja. Polosnya gue sih, gue baru tahu kalau kita tuh sekarang bisa ngubah muka kita tanpa harus surgery. Yang pasti bakal costnya gede banget. Terus kayak I don't know, for us normally surgery itu is a big deal gitu kan, kayak wah gila lu operasi plastik gitu. Pertama karena kita orang timur, terus operasi plastik tuh buat orang Indo mostly masih tabu. Karena gue pikir dulu tuh yang bisa di filler itu cuman bibir, karena si Kylie Jenner tuh. Ternyata lo bisa nge-filler hidung lo bisa nge-filler dagu lo bisa nge-filler pipi lo mungkin biar lebih ada volumenya, jidat lo, pokoknya semua itu bisa di-filler suka-suka lo. Which means kita tuh makin akan punya persepsi kalau sah-sah aja kalau lo gak suka sama muka lo atau badan lo bisa ngubah. Kita jadi makin gampang untuk melihat kekurangan dari badan kita. Kita akan makin kekurangan rasa syukur udah dikasih hidung gitu, hidungnya berfungsi dengan normal, dengan sempurna, bisa nafas, dikasih mata, bisa ngeliat gitu. Dan kita willing untuk ganti muka kita willing untuk mengenhance muka kita hanya karena misalnya hidungnya pesek, atau misalnya kelopak mata gue kurang gede, gue monolit, atau bibir gue terlalu tipis, atau dagu gue kurang lancip, dan lain-lain. Yang menarik adalah jawaban yang rata-rata dikasih oleh orang-orang Korea ini selalu kayak gini, ya nggak apa-apa asalkan not too much gitu, asalkan gak berlebihan. Pertanyaan gue adalah how much is too much? Karena gue mikirnya mungkin pada saat itu yang mengerjakan pikirannya cuman ya udah gue pingin bagusin muka gue sampai gue puas. Dan kepuasan itu kan gak ada batasnya gitu. Manusia itu gak pernah puas. Sebenarnya gue juga gak bisa menyalahkan si adanya semacam kosmetika ini yang lebih dari sekedar make up. Karena emang kita kan hidupnya di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi fisik ya. Ketemu sama orang pertama kali pasti yang diomongin fisik. Kok lo gendutan sih? Pasti gitu gak sih? Kok lo jadi iteman? Pasti kayak gitu. Atau putihan, atau jadi kurusan. Basa-basinya itu fisik. Terus kalau misalnya kita ngelihat orang gitu di jalan, entah itu kita kenal atau enggak, apakah itu teman kita atau bukan, pasti yang kita scan itu dari atas sampai bawah fisiknya. Mukanya, rambutnya, kalau poninya lepek kita komentarin, atau kita lihat kerudungnya gimana, kerudungnya kok kayak gitu sih. Pokoknya intinya kita selalu ngeliat fisik gitu. Jadi pasti adalah di dalam benak kita kalau ya kita tuh harus mentingin fisik. Secara tidak sadar ya emang kita fokusnya ke situ. Tapi di satu sisi gue juga merasa kurang banget sih di society kita juga untuk ngepromote mencintai diri kita sendiri apa adanya. Karena lagi naturalnya manusia itu pasti ngelihat kurangnya. Kayak misalnya kita ngaca, pasti yang kita lihat, aduh kok hidung gue kegedean sih, atau aduh kayak gue gendutan deh, itu gue kayak butuh diet, jidat gue gede sih, kok pipi gue cabi banget, misalnya kayak gitu. Kayak yang gue bilang tadi, di lingkungan itu nggak ada yang mensupport kita untuk berpikir positif terhadap badan kita sendiri, terhadap fisik kita, terhadap muka kita. Jadi ya sebenarnya wajar aja akhirnya mental atau mindset di mana kayak ya udah gue pengen ganti muka gue. As easy as that, as simple as that. So gue ada duit misalnya gitu, toh gue happy gitu kan. Wah itu sih sayang aja, source of happiness lo salah satunya adalah dengan lo mencoba untuk look good yang nggak tahu atas standar siapa gitu kan. Kayak source of happiness, source of confidence itu nggak kita dapetin semata-mata dari fisik sih sebenarnya. Dan bahkan sebenarnya seharusnya kita bisa kayak sedikit nge-suppress pikiran itu. Kalau bibir gue kayak Kylie Jenner, gue lebih seneng gitu. Somehow I look prettier and whatnot gitu. Jadi sebenarnya pas gue SMP, SMA, pas gue masih lebih muda gitu sih, masih belas-belasan tahun gitu, gue tuh termasuk orang-orang yang sangat conscious sama muka gue, sama appearance gue sih. Pertama karena gue jerawatan banget kan dulu, nggak ada spot free di mana nggak ada jerawatnya, semua tuh ada jerawatnya.
Sampai-sampai gue tuh ke klinik ganti-ganti, ke RH lah, ke Titik Murtolo lah, kemana-mana, hanya supaya jerawat gue tuh hilang. Karena gue ngerasa ini muka gue tuh kayak gini, gue bener-bener gak ada self confidence sama sekali gitu. Gue bener-bener gak kepikiran untuk yalah ini cuma jerawat, so lu masih remaja, hormon bla 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 gitu. Gue gak kepikiran. Pokoknya di otak gue cuma pingin jerawat gue hilang. Terus jidat gue gede kan, ya untuk ukuran orang katanya jidat gue itu tidak ideal gitu. Padahal mana yang ideal mana yang enggak kan sebenarnya nggak pasti. Tapi nah ya, terus akhirnya gue jadi kayak mikir, aduh jidat gue iya gede, teman-teman gue jidatnya kok nggak ada yang segede gue. Padahal jidat gue udah jerawatan banget. Terus gue paksa dengan gue harus pakai poni karena gue mau menutupi jidat gue. Kalau misalnya ada angin gitu, yang pertama gue rescue itu adalah jidat gue selalu nutupin ini biar poni gue nggak kebelah. Kalau alis sih gue baru conscious itu pas setelah orang-orang heboh-heboh alis, which is pas gue belum pakai kerudung. Tapi ini lambat laun naturalnya juga kali ya. Alhamdulillah juga gue kayak berada di lingkungan yang gak terlalu mikirin fisik. Akhirnya gue lama-lama pikiran-pikiran pingin mendekati beauty standard yang ada di society itu makin lama makin hilang gitu. Karena gue sadar ternyata beauty standard itu gak ada. Beauty standard itu siapa yang bikin, gak ada. Itu tuh hanya apa ya, gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. Sebenarnya alis yang ideal itu apa sih, yang kayak gimana? Karena kalau ketipisan kesannya salah, ketebalan juga kesannya salah gitu kan. Dibilang kayak Shinchan lah atau kayak pakai spidol lah. Terus jidat, kekecilan salah, kegedean salah gitu. Yang sedang-sedang aja tuh apa sih gitu kan. Setahu gue sedang-sedang aja itu cuma lagu dangdut. Dulu tuh gue sering mikir, aduh pipi gue cabi banget sih. Gue jadi nggak kelihatan kayak orang seumur gue gitu. Gue kelihatan kayak bocah. Orang-orang tuh ada tulang pipinya, kelihatan tulang rahangnya, sedangkan gue ini nyari line buat gue contour aja nggak bisa gitu, ketutupan lama-lama pipi. Tapi lama-lama gue kayak, ya udah, emang muka gue kayak gini. Begitu juga dengan alis gue. Jadi tuh gue bener-bener harus pakai alis terus gitu. Gue tuh malu banget kalau udah gue take off my makeup, gue kayak oh my god, kayak ada yang kosong gitu. Tapi sekarang ya udah, kalau misalnya gue lagi nggak pingin pakai makeup ya gue nggak pakai. Dan okay, maybe I look less presentable, tapi ya whatever gitu. Terus yang tadinya gue pakai makeup itu karena pingin terlihat baik, terlihat bagus, terlihat ini itu, karena gue pingin kayak conceal flaws gue, misalnya gue pingin conceal jerawat gue atau apa. Tapi sekarang gue pakai makeup itu cara gue taking care of myself. Begitu juga kayak skincare. Jadi intinya menurut gue mentality atau mindset yang healthy itu adalah gimana kita bisa nerima diri kita, nerima 100%. In this case kita nerima muka kita mau kayak apa ya, emang kayak gini. Akhirnya tuh setelah gue bisa nyampe ke mindset itu, gue punya, dan gue bener-bener nyaman dengan diri gue. Mau diri gue lagi nggak mandi, nggak pakai make up, mau lagi pakai make up, mau apa, gue kayak ya udah sebodoh teuing. Nyaman banget. Mau gue pakai kerudung yang asal, gue nggak peduli sih. Misalnya kerudung gue kayak penyot-penyot kah, atau misalnya gue pakai baju ngasal kah. Iya, kalau misalnya lo pakai baju stripnya begini, lo akan kelihatan gendut. Tapi gue kayak gue nggak peduli gue mau kelihatan gendut apa enggak. Gue cuma pingin pakai baju titik. Yang menarik misalnya gini, banyak yang kayak ngomong ke gue gitu kan, aduh kak, aku nyobain pakai kerudung kayak kakak, kok di kakak bagus ya, di aku kelihatannya tembem banget, atau aku kelihatannya gimana banget. Menurut gue sih mereka itu terlihat biasa-biasa aja loh, tapi mungkin mereka di mata mereka ngelihatnya kok gue jelek sih gitu. Ya kayak yang gue bilang tadi, emang naturalnya manusia itu selalu gampang nyari kekurangan gitu. Entah itu kekurangan dirinya, kekurangan orang lain. Karena kita nggak bisa ngerubah society, ngerubah spiel yang ada, mungkin kita bisa mulai ngerubah dari diri sendiri sih. Kayak contohnya, kalau ketemu teman lama kita, atau misalnya saudara lama kita bisa basa-basi yang lain selain basa-basi fisik. Karena kalau enggak, kayak sistem dimana society itu mendewakan fisik itu tuh akan terus ada, nggak akan putus. Mulai dengan juga untuk nggak nge-scanning diri sendiri, terus dicari jeleknya gitu. Kayak misalnya kita ngaca, kita mulai, biasanya kita kayak, kok muka gue gini banget sih, aduh badan gue kok gini banget sih. Ya udah, muji diri sendiri aja. Emang kelihatannya narsis, tapi gue rasa itu lebih sehat dibandingin kita nyari kurangnya kita. Padahal orang-orang juga sebenarnya nggak ada yang peduli sama muka kita kayak gimana sebenarnya. Menurut gue mungkin ada orang-orang yang suka nge-scanning muka, kan emang ada kan, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya. Tapi banyak juga yang sebenarnya nggak peduli juga sih lo mau kelihatan kayak gimana. Kayak misalnya kalau gue ngeliat orang ya udah gitu, nggak peduli amat dia kayak gimana. Dulu sih iya, dulu gue tuh termasuk tipe orang yang suka nge-scanning orang.
Tapi makin kesini, makin gue udah mulai gede, gue ngerasa tuh nggak sehat aja sih. Kayak pertama nggak ada gunanya, kedua nggak ada gunanya, ketiga nggak ada gunanya. Gue kayak membiasakan diri gue untuk kayak gitu. Terus untuk nggak peduli sama orang. Kita yang terlalu conscious sama diri kita itu biasanya juga sangat conscious sama orang gitu. Kita ngeliat kurangnya orang. Nah, gue mulai dengan coba untuk nggak peduli orang itu kayak gimana. Mau misalnya alisnya seaneh apa gitu, kayak gue mencoba untuk nahan diri gue. Walaupun kadang-kadang juga masih, tapi gue kayak mencoba untuk nahan. Atau mau dia kayak gimana, senyentrik apa, seaneh apa, gue kayak mencoba ya udahlah, suka-suka dia mau kayak gimana gitu. Nah, gue yakin nih kalau misalnya kita udah bisa mikir kayak gitu, lama-lama sistem yang berjalan, yang sekarang berjalan, itu tuh bisa kita putusin, bisa kita potong, selesai sampai di sini. Udah ya ngomongin fisiknya, kita bisa ngomongin lain lebih penting. Karena emang pada kenyataannya banyak permasalahan yang lebih penting daripada fisik. Ya sudah, gue selesaikan dulu ocehan gue pada episode kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!